Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For today's lesson, we will study about present tense, and don't forget to subscribe. The first one is about simple present tense, yang mana ini tentang daily activities. For instance, Nabil always goes to campus every day. My kids usually get up at 5 o'clock a.m. Kita lihat di sini. Polanya adalah di situ ada Nabil, kemudian goes to. Nah, Nabil ini adalah singular, kemudian my kids di sini adalah plural subjeknya, kemudian get up ini menggunakan verb plural. Nah, polanya sebagai berikut. Kalau itu singular subjeknya, maka subjek plus verbnya ditambah s atau es. Kemudian ditambah complement atau pelengkap. Kemudian kalau itu subjeknya itu plural, maka subjek plus verb plus complement. Jadi verbnya tetap verb 1 ya. Now we go to the example below. He never swim on Sundays because he cannot swim. Nah, dengan pola pertanyaan seperti ini kita mencari bagian yang salah. Apakah A, B, C, or D? Jadi, simple present itu biasanya digunakan untuk daily activities atau kegiatan sehari-hari ya. Misalkan setiap hari, every day, every time, kemudian every Sundays, every Friday, dan seterusnya. Every morning, every afternoon. Itu adalah daily activities, kegiatan sehari-hari. Sehingga, he never swim, never, it's okay ya. Kemudian biasanya ada frequency seperti never, always, usually. Itu juga biasanya simple present tense. Okay? Jadi yang B ini adalah salah, bukan swim tapi swims. Karena di sini kita melihat ada kata he, Sundays, kemudian ada kata never ya. Sundays itu menunjukkan berarti dia adalah daily activities atau setiap hari Minggu. Sehingga dia pasti memakai simple present tense. Karena subjeknya adalah he, di mana he itu singular, maka swimnya, verbnya itu harus ditambah s. Jadi harusnya adalah swims. Berikutnya, simple present itu juga digunakan untuk general truth atau kebenaran umum. For instance, the earth goes round the sun. A week has 7 days and a month has 4 weeks. Nah, ini adalah kebenaran umum, yaitu the earth goes round the sun. Bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Kemudian, a week has 7 days. Seminggu itu punya 7 hari. Sehingga di sini pakai kata has. When a month has 4 weeks. 1 bulan mempunyai 4 minggu. Nah, ini adalah general truth. Sehingga earth-nya itu goes, kemudian a week-nya itu pakai has, a month-nya juga has, karena singular. And the other example, it is always rains in rainy season in Indonesia. Second one, a liar is someone who don't tell the truth. Nah, bagian yang mana yang salah? Apakah A, B, C, or D? Kita lihat di sini yang pertama, it is always rains in rainy season in Indonesia. Ini adalah general truth bahwa selalu hujan in rainy season di Indonesia. Sehingga kata is di sini kurang tepat ya. Seharusnya kata is ini dihilangkan ya. It always rains ya, selalu hujan. Nah, ada kata always ini, kemudian ada kata rainy season Indonesia. Itu adalah general truth atau kebenaran umum, sehingga harusnya pakai simple present tense. Berikutnya, untuk a liar is someone who don't tell the truth. Nah, kita lihat di sini, kata don't, do not. Nah, di sini subjeknya adalah a liar. Kita tahu, a liar berarti subjeknya adalah singular. Bukan don't, tapi doesn't. Dan ini termasuk general truth, kebenaran umum. Seorang pembohong itu adalah mereka yang tidak berkata jujur. Nah, memang ya benar itu ya pengertiannya ya. Oke. Selain simple present tense, kita juga ada present continuous tense. Jadi tenses continuous, yaitu aktivitas yang sedang berlangsung pada saat ini. Jadi poinnya kalau continuous itu artinya sedang berlangsung, present saat ini ya.
For instance, the girl is reading a novel right now. Jadi, seorang gadis sedang membaca novel saat ini ya. The students are studying English now. Sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Are studying is reading. Jadi dia sedang melakukan kegiatan itu saat ini. Selain kata right now, kata now itu juga menggunakan kata keterangan at present, at the moment. Itu menunjukkan dia pasti present continuous tense. Atau continuous ya, continuous tense. Ada kata right now, now, present, at the moment. Begitu juga jika kita mau menyatakan situasi yang berubah secara tiba-tiba. She is getting angry after listening his explanation. Nah, she is getting angry. Artinya situasi itu berubah secara tiba-tiba. Dia menjadi marah setelah mendengarkan penjelasannya, ketika sedang mendengarkan penjelasannya. My mom is getting better after having medicine. Ibuku semakin merasa lebih baik setelah minum obat. Nah, kejadian itu sedang berlangsung. Nah, polanya adalah jika itu singular, subjeknya itu ditambah is, kemudian verb ing, plus complement, pelengkap. Kalau itu plural, berarti subjeknya ditambah are, plus verb ing, plus complement. Nah, jadi subjek plus to be, ya. To be-nya singular atau plural, ya. Karena ini present, jadi to be-nya itu is atau are. Jika itu subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Present continuous tense itu juga digunakan untuk menyatakan suatu kejengkelan, kesalahan, keluhan dengan kata always. For instance, Ryan is always coming late. She is always making mistakes. Kita memakai kata, meskipun ada always di sini ya, always identik dengan simple present ya, tapi jika itu digunakan plus verb ing, berarti menunjukkan suatu kejengkelan, kesalahan atau keluhan. Jadi dia selalu datang terlambat. Dia selalu membuat kesalahan. Seperti itu. Selanjutnya contohnya berikut ini ya. He is read a novel at the moment. Contoh berikutnya, the students and the teacher is traveling to Bali right now. Nah, kita cek bagian yang mana yang salah. Yang pertama, he is reading a novel at the moment. Nah, itu kata read di situ harusnya adalah reading. Karena apa? Ada kata at the moment. Dimana kalau ada at the moment itu pasti present continuous tense. Jadi kata read di sini kurang tepat, harusnya dia reading pakai verb ing. Soal yang kedua, the students and the teacher is traveling to Bali right now. Nah, di situ kita lihat kata is di sini salah ya, harusnya adalah kata are. Karena apa? Di situ kita lihat subjeknya ada dua, yaitu students and the teacher. Sehingga itu harusnya verbnya juga plural, yaitu memakai to be are, bukan is. Berikutnya present perfect tense, yaitu menyatakan hal yang baru atau telah saja terjadi. Jadi, sudah terjadi, kita menggunakan present perfect tense. There has been an accident. Telah terjadi kecelakaan. He has lost his key. Dia telah kehilangan kuncinya. Present perfect tense juga digunakan untuk menyatakan hal yang berulang atau repeated action. I have explained the case 3 times. Saya sudah menjelaskan kasusnya 3 kali. I have visited Bali once. Nah, saya sudah mengunjungi Bali 1 kali. I have visited. Saya sudah atau saya telah yang mengunjungi. Jadi sudah terjadi itu menggunakan present perfect tense. Jadi ingat ya, kalau simple present jika itu sebuah daily activities, kegiatan sehari-hari ya, setiap pagi, setiap malam ya, setiap sore, setiap hari Minggu. Kemudian general truth atau kebenaran umum. Sementara kalau present continuous jika hal itu sedang berlangsung. Sementara kalau present perfect tense itu telah terjadi. Polanya sebagai berikut ya. Kalau itu singular, maka subject plus has
plus verb 3. Tapi kalau itu subjeknya plural atau jamak, berarti have plus verb 3. Present perfect tense juga digunakan jika ada just, already, yet. For example, I have just had lunch. Nah, itu kata just itu ya, menunjukkan short time ago, beberapa waktu yang lalu ya. Saya baru saja selesai makan siang. Atau bisa juga digunakan pada already ya. He has already gone. Dia telah pergi. Happen sooner than expected. Terjadi lebih awal dari yang diharapkan. I haven't posted yet. Nah, kata yet di sini itu jika digunakan pada biasanya kalimat negatif atau tanya atau ada until now. I haven't posted yet. Nah, di sini kata haven't karena negatif itu memakai kata yet. Seperti itu ya. Polanya sama, subject plus has or have plus verb to. Depends on the subject, singular or plural. Kita lihat contoh berikut. Historical records show that Halley's Comet has returned about every 76 years for the past 2,000 years. Nah, kita cari bagian yang salah ya. Kata show di situ. Sudah tepat atau belum? Nah, kita lihat subjeknya ada records, di mana itu plural, sehingga show verbnya juga verb plural verb atau jamak. It's okay. Kemudian kata has returned. Nah, kita lihat di sini ada kata has. Kemudian kalau ada kata has, dia adalah menunjukkan present perfect, harusnya ditambah dengan verb 3 ya. Harusnya returned. Dengan ditambahi ed ya. Nah, berikutnya adalah present perfect continuous tense. Ada kata continuous berarti ada verb in-nya, yaitu menunjukkan aktivitas yang sudah terjadi beberapa waktu lalu dan penekanannya pada durasi waktu. Nah, continuous berarti ditekankan pada durasinya. How long have you been reading? It has been raining for 2 hours. I have been studying since 3 o'clock. Nah, how long have you been reading? Berapa lama kamu membaca? Nah, ini lebih ke durasi sehingga how long have you been reading? Pakai ing. It has been raining for 2 hours. Fokusnya pada telah hujan selama 2 jam. Nah, fokusnya proses 2 jam itu sehingga memakai kata verb ing. Polanya, kalau singular, subject plus has been, verb ing. Kalau itu plural, subject plus have been, verb ing. Jadi, bedanya adalah kalau singular pakai has, kalau plural pakai have. For instance, I have been looking for you for the last half hour. Bagian yang salah adalah kata be. Nah, di sini kita lihat ada kata have, sudah benar ya, subjeknya adalah I. Kemudian di sini ada looking. Nah, di situ ada verb ing, karena dia verb ing harusnya bukan be tapi adalah been. Ya. For you for the last half. Okay, that's about present tense. We have simple present, and then present continuous, present perfect continuous. Now we go to the quiz time. Answer the questions below in the commenter below. Answer the questions di kolom komentar berikut ini ya. The man is still paint the walls of the house. Nah, jawab bagian yang salah itu yang mana? Apakah A, B, C, or D? And then give your answer why. Yeah, if necessary. Yeah. Okay, that's about present tense. Thanks for watching, and then you can click the link in the description box of this video for practice in bit.ly/present tense. Okay, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.